pantai, terus ininya perbukitan, tapi kalau di kita itu view-nya perbukitan dan alam seperti itu. Nah, mari kita masuk ke kota Bandung. Nah, bersyukurlah teman-teman yang tinggal di Bandung. Kenapa? Karena Bandung adalah kota terbesar setelah 4 kota di Indonesia. Apa aja sih? Itu ada Jakarta, Medan, Surabaya, baru Bandung, seperti itu. Bandung terletak di dataran tinggi dengan suhu udara yang sangat sejuk, gitu. Bahkan saya ngerasain sendiri gitu setiap paginya itu di 15 derajat, 18 derajat, benar-benar sejuk banget. Bandung juga sebagai salah satu kota industri. Nah, banyak banget industri di Bandung saat ini. Terus Bandung sebagai salah satu kota pendidikan juga, Bapak Ibu. Transportasi. Nah, sekarang itu ada transportasi yang namanya KCIC atau kereta cepat gitu. Dan sebagai salah satu tujuan wisata paling populer, wisata alamnya udah pasti banyak banget di Bandung, banyak curug, terus banyak perbukitan gitu. Wisata sejarahnya apalagi gitu, banyak banget. Nah, ini untuk wisata kuliner ya udah sangat mendunia kalau untuk Bandung ya kan. Eh, jadi bener-bener enak banget nih yang orang Bandung dan masarinnya udah pasti enak nih. Terkenal dengan sebutan kota Paris Panjapa. Nah, kita bergeser langsung ke proyek kita nih. Tadi kan Bandung garis besarnya. Nah, kita geser lagi ke Bandung Barat. Oke. Nah, wilayah Bandung Barat saat ini menjadi area yang sangat prospek bagi para pencari hunian untuk ditinggalin maupun investasi. Kenapa? Karena para pengembang yang sebelumnya di Bandung Selatan namun sekarang sudah berbalik ke arah ke Bandung Barat. Terbukti dengan mulai banyaknya para pengembang baru di properti dan salah satunya seperti Kota Baru Parayangan. Nah, enaknya di kita ini Bapak Ibu ya, kita mepet langsung nih sama Kota Baru Parayangan. Hal ini dikarenakan akses yang lebih mudah dan lengkap. Nah, untuk aksesnya benar-benar enak banget nih, dekat kemana-mana. Dan terhindar dari kemacetan, karena kalau di Bandung Selatan tuh udah macet banget ya kan. Apalagi lokasinya sangat strategis dan terkoneksi dengan akses akses tol. Jadi enak nih dari project, kalau ke tol itu benar-benar deket banget. Maupun kita cepat gitu, kalau dari Jakarta mau ke Bandung deket gitu ya karena pakai akses tol atau sebaliknya dari Bandung ke Jakarta juga deket jadinya atau cepat lah. Oke, jadi di sini juga di Emerald Sea Resort ini kita pakai yang namanya konsultan propertinya itu pakai Townland, jadi udah aman gitu. Nah, ini yang disebut by in the view. Ini dari atas rumah contoh itu kelihatan Wahoo sama IKEA. Nanti kalau yang mau survei lokasi boleh diinfoin aja gitu ya. Wahoo dan IKEA. Ini bener-bener deket gitu ya. Deket banget. Jadi udah kelihatan. Nah, ini untuk lokasi kita sendiri, itu lokasinya berada di wilayah urban. Kota satelit dengan luas proyek seluruhnya itu di 30 hektar, memungkinkan untuk pengembangan lagi ke belakangnya itu sampai 200 hektar ke belakang seperti itu. Nah, tentu saja kita mempunyai capital gain yang tinggi ya, yang terus meningkat per tahunnya bisa sampai 30% gitu capital gainnya. Terus untuk kenyamanan udah pasti ya, privasi, keamanan, terus terjamin karena kita pakai yang namanya one gate system. Terus untuk desain rumah, main gate resort, serta itu udah benar-benar udah jadi ya. Kalau untuk main gate dan lain-lain itu udah jadi. Terus untuk raw jalannya kita itu raw jalan utama itu di 20 meter. Kalau di dalam klaster itu di 9 meter. Terus nanti bakal ada pagar keliling, sarana tempat ibadah, tempat bermain anak, jogging track, gazebo, dan BBQ area. Nah, yang paling enak, kalau resort ini biasanya jauh mau kemana-mana. Nah, di sini enaknya Bapak Ibu ya, kita dekat sama yang namanya rumah sakit. Terus fasilitas pendidikan itu kita punya ada sekolah internasional Al Irsyad juga. Dekat dengan Wahoo, IKEA, terus ini yang mau belanja gitu ya, enak juga karena dekat sama Yogya Department Store. Terus untuk view-nya, pemandangannya, perbukitannya itu bener-bener cakep banget.
Oke, ini kita udah tracking ya. Kalau untuk ke Wus itu 17 menit, ke Wahoo 9 menit, gerbang tol hanya 14 menit, bahkan nggak nyampe 15 menit. Ke IKEA cuman 9 menit saja. Ini yang namanya Wus ya. Ini gerbang tol Padalarang. Ini Wahoo, IKEA, Golf. Jadi kalau punya konsumen yang hobi golf itu kalau ke golf hanya 12 menit aja, bener-bener deket banget. Ini ada Yogya Department Store juga. Nah, ini boleh difoto atau nanti kita juga bakal sharing ke Bapak Ibu semuanya. Jadi, ini yang untuk titik-titiknya ya, ada apa aja sih dalam klaster? Tentu saja ada marketing galeri nanti ada di paling depan. Ini rumah, terus di sini ada tempat bermain anak, terus kita punya clubhouse juga di titik paling atas. Lalu ada musola, sama kita punya yang namanya electrical charging listrik station gitu. Karena sekarang udah eranya motor listrik, mobil listrik, makanya kita buat juga. Nah, ini boleh difotoin. Ini untuk klaster-klasternya. Yang pertama itu ada ini ya belum lupa ya kalau yang pertama. Terus yang kedua ada So Unit. Jadi ini So Unit Janet Park ya, klaster Janet. Ini udah jadi dan full furnish. Jadi yang mau buat video, ngetek konten di situ, mau live di situ boleh. Tapi harus info dulu Devina atau Kak Nugi gitu. Kalau mau datang ke lokasi untuk marketing gallery kita udah ada juga. Itu ada di ruko ya di bawah. Terus untuk clubhouse tadi ada di paling atas nih nomor 6. Ini boleh difotoin. Untuk 9, 10, 11 ini 9 ada Kingston. Ini Kingston tahap 1, 10 Kingston tahap 2 seperti itu. Oke, kita masuk ke desainnya. Oke, ini main gate ya, ini udah jadi. Ini marketing galeri, ini so unit. Seperti ini sudah ada di lapangan. Solar, ruang terbuka hijau udah pasti ada. Taman bermain anak, jogging track. Nah, ini nanti banyak tenan-tenan atau ruko-ruko nih di atas. Terus kita punya clubhouse. Nah, kalau clubhouse ini kan tadi adanya di titik paling atas seperti itu. Jadi bener-bener bagus banget nih pemandangannya. Ini ada pemandangan Santorini, rumah-rumahnya. Terus ada perbukitan, bener-bener bagus banget. Terus nanti sini ada pemandangan IKEA sama Wahoo gitu ya. Jadi kelihatan. Ini marketing galeri, electrical charging listrik station yang ada di dalam klaster nih ya Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk project yang masih bisa kita pasarin nih. Nah, di paling depan ini ada Kingston Bapak Ibu ya. Ini ada Kingston, ini masih available, nanti kita masih bisa pasarin Kingston. Nah, di Kingston ini masih ada beberapa lagi yang masih bisa kita pasarin nih. Kalau yang di A ini untuk tipe 60-60. Kalau yang di I ini semuanya ada poolnya atau privat pool seperti itu. Nah, di sini ini taman seperti itu. Nanti bakal dikasih update stok dan yang lain kita punya Telegram gitu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Nah, ini untuk yang Kingston itu luasannya di 7584. Untuk bangunannya dia 2 lantai setengah. Nah, oke kita masuk ya. Jadi untuk carportnya seperti ini nanti tampak rumahnya. Carportnya ada 2 ya, jadi bisa muat 2 mobil. Lalu di lantai 1 ada kamar tamu 1 plus di belakang ini. Jadi nanti pintunya main dorong seperti ini ya. Ini kelihatan ya. Nih. Nah, ini ada poolnya di belakang. Terus 2 kamar di lantai atas. Jadi total kamar tidurnya ada 3, kamar mandinya 2, plus ada balkonnya gitu ya. Ada balkon di atas. Oke, ini sudah dilengkapin sama furnish ya Bapak Ibu. Harga di 1,7 aja. Ini sudah lengkap sama furnish. Jadi tinggal bawa baju seperti itu. Oke, ini yang standar tanpa ada poolnya. Kalau tadi ada poolnya, kalau ini nggak ada poolnya. Jadi ininya dapur belakangnya. Oke, ini harga di 1,2-an aja. Oke, ini untuk Kingston yang 2 lantai. Kalau yang tadi kan 2,5 lantai. Yang ini 2 lantai saja. Jadi tidak ada rooftopnya seperti itu. Nah, ini harga dia start nanti ya di belakangnya. Ini untuk
Luasan rumah di 60-60, kamar tidurnya 3, kamar mandinya 2, plus ada carportnya juga. Harga di 994 juta saja. Oke, ini untuk Beryl Park, rumah resort bergaya tropical Santorini. Oke, kita masuk ya. Ini kita ada jual kafling. Jadi yang biasa jualin kafling, bisa tawarin kafling. Kalau yang ini ya, N, L, M, I, E, ini sama yang satu lagi ini C. Nanti diupdate yang C. Ini juga kafling. Nah, ini untuk kafling sendiri, itu luasan di 72, itu di harga 566 juta. Nah, ini udah di kotak-kotaknya seperti ini. Kalau untuk kafling di belakang ya. Ini untuk yang Kingston, area Kingston. Ini Royal Park yang bakal launching nanti. Jadi masih bisa kita available banget nih nanti masih banyak banget. Ini unit-unit yang gede ya, itu adanya di Royal Park. Ini modern klasik resort dengan desain di lokasi perbukitan yang hijau dan asri Kota Bandung Barat. Tempat yang paling terbaik dengan fasilitas lingkungan terlengkap. Oke, kita masuk ya. Ini untuk yang namanya Royal Park, itu ada tipe 7584, 105, 120, 140, sampai 120. Di dalamnya ada musola, sport area, sama RTH-nya udah pasti paling banyak di sini karena banyak ruang terbuka hijau di sini Bapak Ibu. Oke, ini desain rumah Royal Park bener-bener modern klasik ya. Nih, ini untuk luasan 140 ya. Untuk bangunannya 120, kamar tidurnya ada 4, kamar mandinya ada 3. Jadi ini ada kamar ART nih. Kalau yang ini luas tanah 120, bangunan 105 tanpa kolam renang ya. Kalau yang tadi ada kolam renang, ini tanpa pool. Kamar tidurnya 3, kamar mandinya 3. Kalau ini 7584, jadi ini untuk tipe standar banget, 7584. Kamar tidurnya 3, kamar mandinya 2. Ini kita harus tahu juga sih kompetitor di sekitarnya. Ini kompetitor yang pertama itu ada di Kota Baru Parayangan. Luas tanah 120, bangunan 95 dengan harga di 2M nih. Harga 2M, harga per meter tanahnya itu di 14,7 hampir 15 juta harga per meternya. Sedangkan kompetitor kedua ini ada di Kota Bali, itu harganya luas tanah 120, bangunan 72 di 1,9 M dengan harga per meternya itu di 14 juta, 3 ya, 14,3. Kompetitor ketiga ini ada Jilen dengan luasan tanah 68, bangunan 55, harga di 795 juta, harga per meternya di 5,6. Sedangkan di The Emerald Resort, Bapak Ibu itu harga di 900 juta ya, 9,35 dengan luas tanah 84, bangunan 75, itu harga per meternya di 4,6 aja. Benar-benar masih murah banget, masih fresh loh. Oke, kita lihat progres ya. Pak, ada suara nggak? Oh. Oke, kita lihat progres bareng-bareng ya Bapak Ibu. Oke, itu tadi progres masih di bulan Juli. Ntar di Agustus kita update lagi ya videonya ya. Untuk di Agustus sudah ada, tapi ini belum
belum terlalu bagus videonya karena di lokasi kita udah bener-bener apa percepatan pembangunan lah seperti itu. Nih, oke kita masuk ini main gate-nya. Terus Mbak gitu ya, kalau saya masarin di Emerald Resort, benefit bagi saya apa gitu, keuntungan bagi saya apa sih Mbak gitu kan. Oke, jadi cukup jualan satu unit aja, komisinya itu di 2%. Kalau tadi jualin harga di 1,7 aja itu udah cuan banget Bapak Ibu ya. Kita benar-benar cuan banget di sini. Terus untuk cukup jualan, ih salah nih. Oke, jadi cukup jualan satu unit rumah aja itu komisi di 2% Bapak Ibu ya. Komisi di 2%. Terus kalau untuk itu nanti untuk yang lain-lainnya itu nanti kita bakalan update lagi gitu ya. Terus ada yang namanya booking fee gitu ya. Closing booking itu sebesar ketika konsumen udah booking senilai 10 juta kan udah bisa pilih unit nih. Bapak Ibu langsung dapat yang namanya closing booking sebesar di 3 juta seperti itu, sebesar di 3 juta. Udah cuan banget ya. Kalau tadi ngejualin yang harga 1M, 1M-nya aja itu udah hampir 20 juta Bapak Ibu. Kan 20 juta lebih ya gitu kalau dijual di 1,7 gitu. 2% dari 1,7 tuh hampir 20 lebih lewat lah 20 juta lewat gitu. Terus untuk booking fee-nya belum lagi tuh. Kalau konsumen udah masuk di kita 10 juta ya atau booking untuk memilih unitnya itu dapat eh, closing booking itu senilai 3 juta gitu. Ada lagi mungkin yang mungkin udah sampai ini aja gitu ya, yang Devina sampaikan tentang produk knowledge dari The Emerald Resort dan lain-lain. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu semuanya gitu ya, bisa langsung ke kolom chat. Nanti Devina langsung kembaliin kepada Kak Nugi nih. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Teh Devina yang sudah menjelaskan materi product knowledge di Emerald Resort. Nah, di bagian atas ini ada beberapa pertanyaan untuk Teh Devina nih. Ada dari Pasung, bukan. Ada dari Pak Bagus nih, dari kolom chat yang tadi belum sempat dibahas ya. Kata Pak Bagus, tapi saya pernah dengar dari warga Bandung asli katanya Bandung banyak diromantisasi beritanya. Gimana tuh? Eh, Apa? Ya jadi tadi Teh Devina menjelaskan tentang Bandung itu bagusnya seperti apa dan sebagainya. Nah ini Pak Bagus dia bertanya, tadi saya pernah dengar dari warga Bandung asli katanya Bandung itu banyak diromantisasi gitu. Apa Katanya. itu? Romantis. Mungkin ini ya diperbagus-bagus doang gitu. Oh, jadi kayaknya harus ini deh Pak, harus on on ini biar saling mana ya Pak? Aku ya. Tutup dulu. Jangan berisik. Pi, bilangnya Pi, jangan berisik Pi. Oke, mungkin saya bakalan jawab nih dari Pak Bagus ya Pak. Mungkin teman Bapak tuh nggak tahu nilai dari Bandung nih sangat prospek banget untuk kita investasi, terus buat kita beli hunian di sini tuh teman Bapak nggak tahu, mungkin tidak pemain properti atau tidak investor seperti itu. Jadi Bandung salah satu tempat pendidikan Pak. Saya aja asli orang Medan jauh-jauh belajar itu di Bandung. Bahkan saya belajar juga ke Jogja gitu ya. Saya benar-benar lihat kota Bandung nih benar-benar berlian lah karena bagus banget kalau mulai untuk investasi udah pasti bagus banget, bahkan di Bandung sendiri untuk transportasi itu udah benar-benar cepet Pak karena kita punya KCIC seperti itu. Bahkan sekelas dari
dari Malaysia aja itu belum punya yang namanya kereta cepat gitu. Kita Jakarta Bandung itu kita udah punya Pak seperti itu. Jadi benar-benar untuk investasi di Bandung itu sangat-sangat cuan kayak gitu. Terus untuk tempat wisata jangan diraguin lagi. Tujuan orang-orang sekarang rata-rata pada ke Bandung. Bahkan saya udah buka apa namanya buka usaha di Braga gitu Pak. Itu rata-rata orang yang makan di tempat saya itu rata-rata orang dari Malaysia gitu ya. Terus orang-orang luar Pak, kebanyakan sekarang turis-turis tuh datang dari luar gitu. Marilah banyak-banyak Pak belajar gitu ya, melek investasi, melek banyak cari-cari relasi yang lain gitu. Mungkin seperti itu Pak jawabannya. Mungkin ada lagi yang pertanyaan yang lain Kak? Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Pak Gunawan. File materinya nanti di-share di grup ya, Kak. Oke, ya nanti file materinya di-share di grup ya. Nah, dan yang selanjutnya dari Pak Gunawan nih, akses jalan besarnya lewat mana ya? Gimana sih pertanyaannya? Akses jalan besarnya tuh mungkin Oke, agak untuk akses jalan kita kalau memang dari Kota Bandung sendiri itu bisa lewat dari Tol Paster gitu ya. Keluar nanti Tol Paster bisa lewat dari flyover Kota Baru. Nah, nanti dari Kota Baru kalau memang mobilnya pakai mobil yang misalnya Mercy gitu kan. Karena kita lagi pembangunan tadi bisa dilihat di lokasi itu memang masih tanah merah dan lain-lain ya. Jadi buat keamanan konsumen juga nanti mobilnya nggak kenapa-napa. Biasanya parkir mobil di IKEA. Nanti kita jemput pakai mobil kantor untuk menuju project lokasi gitu. Nah, itu dari IKEA kan ada bundaran, Pak. Nanti tinggal ke kanan aja langsung ke project Emerald Resort seperti itu. Atau untuk akses yang kedua kita bisa lewat dari GA Manulang. Nah, dari GA Manulang itu tinggal lurus terus saja nanti ngelewatin dari kompetitor kita yaitu Jilen. Tuh terus aja nanti baru nyampe di Emerald Resort. Nanti ada petunjuk jalannya kok kayak gitu. Terus kita bisa lewat juga dari Sekolah Internasional Al Irsyad. Itu dari sampingnya kan ada gang tuh Pak, gitu kan. Nanti tinggal ke belakang aja seperti itu. Mungkin ada lagi untuk aksesnya bener-bener udah gampang banget gitu ya. menjadi Pak Ari nih. Itu perbandingan harga tanah dengan kompetitor lain itu per meter kah atau gimana? Oke, jadi untuk perbandingan harga sendiri itu tadi udah dijelasin sama Devina Pak. Jadi ada harga per meternya juga, terus ada harga per satu unit rumah seperti itu. Oke, ada lagi mungkin? Nah, target pasarnya kira-kira daerah mana saja ya yang potensial? Oke, untuk target pasar sendiri yang potensial itu pastinya orang-orang Bandung juga, Pak. Karena kebanyakan yang beli di kita juga orang Bandung dan Jakarta. Karena orang Bandung ini bukan rata-rata tuh ada yang merantau misalnya ke luar negeri dan lain-lain, mereka tuh pasti pengen pulang kan. Jadi pengen harus ada rumah juga nih gitu. Jadi rata-rata sih ke sini-sini gitu ya. Kebanyakan di 40%-nya itu warga Bandung juga yang beli di sini gitu, beli di Emerald Resort dan sisanya itu rata-rata orang Jakarta. Karena kan di Jakarta nggak dapat udaranya gitu. Terus untuk apa ya, bukan cuma udaranya, terus kayak fasilitasnya, terus dekat kemana-mananya, terus macetnya. Kalau di sini kan nggak macet gitu ya. Tentu saja banyakkan orang Bandung gitu ya. Kalau di 40%-nya itu orang Bandung sendiri, terus di 60%-nya rata-rata yang beli itu orang Jakarta, Pak, gitu. Ada juga sih yang orang Sumatera, terus tuh kayak Lampung dan lain-lain, daerah Sumatera, terus orang Kalimantan juga ada juga yang beli. Cuman kebanyakan sih Jakarta untuk saat ini yang beli di Project Emerald Resort. Nah, selanjutnya ini ada ini dari Pak Ari lagi nih. Itu perbandingan harganya itu per meter tanahnya atau Untuk harga per meter tanahnya tadi sudah disampaikan kalau di Emerald Resort sendiri itu di 4,6 seperti itu. Tapi kalau yang di Kota Baru itu di 15 14 juta 14 juta, 7 itu harga per meternya. Bapak tinggal main-main aja atau apa. Kalau ini memang saya perbandingan sendiri karena dulu saya ya jadi marketing gitu ya. Jadi harus tahu juga nih kompetitor berapa. Karena rata-rata konsumen juga nanyain gitu Pak. Nanti kita share feel ini yang saya pack hari ini. Nanti Bapak tinggal lihat aja. Kalau Bapak pengen nanya langsung ke kompetitor boleh banget gitu. Tanyain aja.
Ini Mas, ini saya riset sendiri, saya cari sendiri kayak gitu Pak. Oke, mungkin ada lagi yang mau langsung nanya, bisa langsung on aja ya untuk mic-nya, on mic, terus langsung tanya aja ke saya, misalnya apa gitu. Saya mau coba pasarkan via Ads dan Google. Apakah materi dan konten iklannya sudah ready? Oh, oke Pak Ahmad. Kalau untuk materi iklan dan yang lain itu sudah ada. Kita punya yang namanya apa namanya Kak? Telegram. Nanti di situ udah lengkap banget mulai dari konten. Kita ada konten dari influencer, kita ada konten yang buat sendiri dari tim Markrom. Itu konten video untuk konten yang pemasaran yang langsung hot selling, misalnya harga 900 jutaan. Nah, itu juga ada, itu udah ada dari tim Markom, terus copywritingnya udah ada, Bapak tinggal pasarin aja plus cantumin nomor HP Bapak. Seperti itu. Oke? Mungkin ada sedikit sarannya Teh Devina. Jadi untuk yang mau iklan FBX saran Nugi, kontennya itu dibikin ulang ya, karena kalau teman-teman menggunakan konten dari kita untuk digunakan Facebook Ads dan Google Ads, mungkin itu biaya iklannya itu akan mahal. Jadi sebaiknya diedit sedikit supaya tidak seperti pengiklan yang ada di Yanpro sendiri gitu. Oke, jadi nanti si kontennya itu kan kita udah sediain. Bapak tinggal edit aja misalnya backgroundnya dari kita hijau gitu. Bapak tinggal edit aja backgroundnya jadi biru, serta dicantumin nomor HP Bapak di situ. Jadi biar nggak sama persis gitu kayak yang ada di Emerald Resort ini. Yang kayak kita buat lah seperti itu, Pak. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Mungkin Nugi mau tanya ini ke Teh Devina. Kira-kira Oke. Teh Devina di Emerald Resort ini legalitasnya aman gak ya? Ya, oke. Baik, kan ya untuk Emerald Resort ini benar-benar legalitasnya udah aman banget. Karena kita berada di zona kuning. Nah, yang di mana zona kuning ini itu udah cocok banget untuk dibangun perumahan maupun apartemen seperti itu. Jadi benar-benar udah aman banget, Kak. Oke, baik. Mungkin ada lagi nih, satu lagi nih. Eh, di sini kan perumahannya ini ya, kira-kira perumahannya itu inden kah atau siap huni? Kalaupun inden, berapa lama gitu Teh Devina? Oke, jadi untuk perumahan kita semuanya inden, Kak ya. Hmm. Jadi mulai dari klaster Kingston, Janet, Beryl, bahkan Royal Park itu kita inden. Nah, untuk inden sendiri kita karena berada di kontur perbukitan, nah amannya untuk membangun rumah inden ini Kak itu di 3 sampai 4 tahun. Tapi kita percepatan banget ini. Jadi nggak mau konsumen nunggu lama, jadi kita maksimalin banget tuh di 3 tahun untuk pembangunan seperti itu. Mungkin nih udah banyak nih Kak yang nanya nih Kak. Boleh Oke, kita lanjut ke pertanyaan aja? ya. Untuk di WA group itu nanti dikirim ya link Telegramnya dan juga PK dan sebagainya Pak Gunawan. Dan Oke. selanjutnya ini ada Pak Ahmad Hudori nih. Ketika kita dapat prospekan dan si calon konsumen ingin survei lokasi, bagaimana kita mengonfirmasinya gitu. Oke, jadi kalau untuk Pak Ahmad, ketika ada konsumen ya pengen survei lokasi, langsung Pak, jangan ditahan gitu ya. Langsung arahin survei lokasi dan infoin nanti bakal ada isi form seperti itu. Misalnya nama konsumen siapa, terus domisilinya di mana dan pekerjaannya apa, itu langsung nanti di-storein ke Devina atau Kak Nugi. Bagian yang menghandle di lapangan itu nanti SM saya. SM Devina tuh ada Pak Yadi dan Pak Soleh, serta nanti dibantu sama SPP saya itu Teresti gitu. Jadi nggak usah riskan untuk gimana-gimananya, nanti kita bakal update Pak. Misalnya konsumennya minat ini, dan dia udah booking nih Pak gitu. Udah booking unit Blok I nomor 10 Pak yang ada poolnya di harga 1,7. Nanti Devina langsung update ke Pak Ahmad. Kalau Pak Ahmadnya ada kesibukan dan lain-lain. Sebaiknya gitu ya ketika ada konsumennya ditemenin. Tapi kalau Pak Ahmadnya bukan orang Bandung gitu ya, bapaknya orang Jakarta tapi konsumennya dari Bandung, kan nggak kekejar gitu kalau bapak nemenin konsumennya. Nanti bisa diserahin aja ke Kak Nugi atau Devina. Nanti yang eksekusi di lapangan itu langsung SM saya dan SPP saya seperti itu. Kalau nanti yang eksekusinya bapak, konsumen tidak bakalan
paham gitu. Kenapa? Karena Bapak baru juga di Project Emeralda ini. Bapak belum paham betul tentang produk knowledge-nya gitu. Terus cara nge-closinginnya gitu. Makanya dari itu nanti bakal dibantu sama SM saya. Untuk komisi dan lain-lain itu udah pure untuk Pak Ahmad semua gitu. Karena kita kan udah ada ikatan dari kantor. Jadi kita udah ada gaji dari kantor kayak gitu. Ini dari Bu Ernita. Mau tanya, biasanya untuk closing melalui iklan FBS membutuhkan modal berapa untuk closing satu rumah? Nah, Nugi izin menjawab ya Teh Devina. Ya. Jadi, kalau FBS itu betul kata Pak Bagus, jadi FBS itu tugasnya hanya untuk mengumpulkan database ataupun peminat-peminat. Nah, dari ketika kita sudah beriklan di Facebook Ads dan kita mendapatkan peminat, nah di situ kita baru follow up untuk diarahkan ke gathering ataupun survei lokasi. Nah, di situ kita juga belum bisa memastikan bahwa FBH itu membutuhkan berapa budgetnya gitu. Bisa aja boncos kalau kita salah target iklannya dan bisa juga gacor banget, bahkan banyak banget peminat yang masuk ke nomor ke ini ya ke WA kita gitu. Jadi eh, simpelnya adalah Facebook Ads itu tujuannya hanya untuk mendapatkan nomor-nomor handphone calon konsumen. Nah, dari situ nomor-nomor handphone itu baru kita konversikan ke penjualan di gathering ataupun survei lokasi. Oke, selanjutnya ini dari Pak Bagus. Ya, kalau buat 100% konten sendiri susah. Saran saya sih diselip-selipin aja gambar-gambar atau dipercepat atau diganti backsoundnya. Ya, betul. Jadi di ini aja biar nggak terlalu sama aja supaya iklannya murah gitu ya. Selanjutnya dari Pak Gunawan, kantor pemasarannya itu di mana ya Teh? Nah, untuk kantor pemasaran sendiri itu sama ya, ada di lokasi Bapak. Itu ada di bawah, di dua ruko di bawah. Kita ada sewa ruko karena memang eh, mar- marketing galerinya itu lagi dibuatin di sana. Kalau kantor pemasaran sendiri ada di sana. Terus untuk kantor kita, office itu ada di Jalan Pahlawan nomor 55E di samping kampus Elva 3I. Kalau kantor pemasaran yang di sana itu di sama di project juga. Cuman dia ada di bawah kayak gitu. Kadang kan ada orang yang nggak mau naik sampai ke atas, jadi pengennya di bawah aja. Terus pengen enak duduk nyantai ya di bawah gitu ya, ya di kantor pemasaran gitu. Cuman kebanyakan sih konsumen lebih suka di rumah contoh karena bener-bener ngelihat view-nya bagus, terus suasananya adem sambil ngopi. Biasanya konsumen tuh sukanya di rumah contoh bukan di kantor pemasaran. Tapi kalau untuk kantor pemasaran kita ada sama di project juga gitu di Padalarang. Ya ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu semuanya boleh langsung ditanyain aja. Atau misalnya gini nih, Kak Nugi nih ada konsumen gitu ya, lagi sibuk atau apa gitu, nggak bisa handle, tapi konsumennya pengen beli gitu. Cuman Kak Nugi lagi ada kesibukan dan lain-lain, itu bisa langsung diarahin aja ke kita gitu. Nanti kita yang bakal handle konsumennya. Misalnya ada acara gathering, tapi Pak Gunawan halangan untuk hadir, tapi konsumennya hadir, itu nggak apa-apa. Nanti tugas kita nge-backup lah, nge-backup si konsumennya sampai closing seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi. Dari masing-masing produk rumah, contohnya ada semua Kak. Nah, untuk rumah contoh sendiri kita baru ada di Kingston, Pak, gitu ya. Baru ada di Janet. Nah, untuk yang Kingston itu lagi percepatan pembangunan karena kita pengennya gitu ya diserah terimain di awal 2025 seperti itu. Jadi untuk pembangunan di Kingston itu udah benar-benar masih banget dan semua rumah-rumahnya lagi dipersiapkan untuk pembangunan gitu. Tapi kalau yang rumah contohnya baru ada satu aja, yaitu di klaster Janet. Itu rumah contoh Janet udah full furnish, jadi kalau Bapak mau main ke sana sambil buat tag video atau nge-live di rumah contoh itu boleh banget kayak gitu. Ada lagi mungkin? Atau Oke, kalau BPHTB dan BN eh, persennya cepat atau enggak atau akval kreditnya susah enggak? Nah, kalau untuk ini Kak
kita memang baru kerjasama sama bank apa BTN ya, Hmm. BTN sama Mandiri gitu. Jadi kalau untuk ini mah cepat gitu ya, proses kreditnya itu tergantung juga sama konsumennya. Apakah dia ada riwayat eh, call gitu ya, call 5 atau call 3 itu biasanya lama gitu. Tapi kalau masih bersih dan lain-lain itu oke gitu, cepet pasti di ACC-nya cepet gitu. Bismillah, semoga closing. Amin. Bismillah ya Amin. Pak. Semoga closing gitu. Amin. Oke, mungkin udah segini aja ya pertanyaannya, Mungkin Kak. ada lagi nih, Ada lagi biar nggak? supaya ketika beriklan itu lebih mudah gitu tuh. Iya, ya. Nah, pertanyaannya, jadi di sini tuh skema pembayarannya seperti apa ya Teh ya? Nah, iya ya benar-benar benar banget. Jadi ketika ada konsumen yang nanya ini untuk skema pembayaran untuk cash keras itu kita bisa DP di 50%, terus sisanya bisa dicicil. Ini cash keras bisa satu kali bayar atau maksimal banget itu dicicil 3 kali. Cash keras itu cicil ke developer seperti itu. Nah, untuk cash bertahap sendiri Kak, ini daripada KPR ya gitu kan kita ngebayarin bunga ini Pak Gen gitu ya. Lebih baik di cash bertahapin. Kenapa? Karena untuk DP sendiri, Kak, itu kan DP di 30%. Nah, DP 30% ini itu masuk setelah booking fee gitu. Sebulan setelah booking fee gitu ya. Kan booking nih pilih unit hari ini, bayar booking 10 juta, sisanya yang kita mau DP 30% itu, Kak, sebulan kemudian tuh, Kak. Oh, Nah, gitu. sebulan kemudian itu dibayarkan 30%-nya itu bisa dicicil kebetulan. Nah, 30%-nya itu kita bisa cicil maksimal di 4 kali, Kak. Jadi nggak berat ya, nggak terlalu berat gitu. Nah, Iya. sisanya 70% lagi gitu kan setelah bulan kelima ya atau cicilan kelima gitu ya, masuklah di 70% gitu ya. Nah, 70%-nya ini bisa dicicil sampai di 20 kali, Pak. Jadi benar-benar lebih mudah gitu ya untuk ngeluarin uangnya juga nggak terlalu besar dibandingkan cash keras tadi gitu. Terus untuk bunganya dia tidak ada juga Kak. Jadi kalau untuk cash bertahap, jadi bunganya nggak ada kayak gitu. Jadi benar-benar enak nih sambil nunggu progres di lapangan, kita sambil nyicil rumahnya. Jadi setelah cicilan selesai, rumah pun selesai kayak gitu. Nah, mungkin ada Hmm, lagi nih pertanyaan basic yang Oke. sering ditanyakan sama teman-teman. Nah, kalau seandainya ada peminat nih, terus mau diarahkan ke gathering dan survei lokasi, nah itu kira-kira bisa diarahkan kapan aja gitu, Teh Devina? Jadi ketika ada konsumen gitu ya yang minat minimal Hamin 1 lah kan karena kita juga punya kesibukan di kantor misalnya nanti tiba-tiba ada meeting atau apa nanti konsumennya nggak terhandle tapi tidak menutup kemungkinan ketika ada tiba-tiba banget nih ada konsumen Kak tiba-tiba nih gitu kan mau langsung OTW ke lokasi karena kan kita nggak tahu jadwal konsumen tuh gimana-gimana gitu mungkin dia hari ini lagi kosong di jam 2 sampai 4 gitu di 2 jam itu ya kita sebisa mungkin kita bakal langsung ke lokasi kayak gitu. Karena kalau pakai tol ya dari sini dari Bandung sendiri ke Padalarang ke Project tuh kalau pakai tol itu hanya di nggak nyampe sih kan nggak nyampe setengah jam kita udah sampai sana kayak gitu. Jadi kita bisa juga seperti itu. Tapi alangkah lebih baiknya kalau ada mau survei gitu ya Hamin 1 gitu. Tapi kalau dadakan juga boleh kayak gitu. Berarti Yang penting konfirmasi sih Kak, yang penting konfirmasi. berarti mungkin kalau gathering itu kita biasanya ngadain seminggu sekali ya, betul ya? Iya benar. Jadi kalau gathering kita adain seminggu sekali, kalau nggak di hari Sabtu ya Minggu kayak gitu. Tapi kalau survei lokasi bisa setiap hari, namun konfirmasi sehari survei gitu ya. Iya, seperti itu benar. Kayak ada lagi nih pertanyaan nih Kak. Ini pertanyaannya, bisa di-share di Excel skema booking, fee, dan DP, dan angsuran atau skema yang cash rinciannya. Oke, dari Pak Giat lagi ya untuk pembayaran dan lain-lain serta fresh list ya Pak. Ya, ini adalah senjata kita juga ya fresh list, stok kayak gitu. Itu benar-benar senjata kita itu untuk konsumen. Itu nanti bakal kita share, terus kita update juga nih misalnya pola bayar cash keras nih konsumen dapat apa seperti itu. Itu kita kasih juga nanti misalnya cash keras si konsumen nanti dapatnya misalnya furnish gitu ya furnishnya furnish full furnish atau cash bertahap
dapatnya cuman TV sama AC gitu. Itu nanti kita rinciin juga di situ. Terus untuk cara ngitung-ngitungnya itu nanti Excel-nya juga kita kasih kayak gitu. Boleh di-share teh bahan-bahan untuk presentasi ke konsumen. Tentu saja itu udah ada semua nanti di Telegram ya Kak. Bahan-bahannya mulai dari PK yang tadi Devina bawain itu ada, terus nanti press list itu nanti kita kasih press list harga semuanya, harga cash keras, harga KPR sama harga cash bertahap itu kan beda-beda ya. Nanti kita kasih juga. Terus untuk stok ya, ini stok bener-bener kita update hampir jadi seminggu tuh bisa 2 kali kita update stok. Jadi jangan bosan-bosan ya teman-teman untuk pantau grupnya karena bener-bener unit di sini tuh cepat habisnya gitu, cepat apa ya stoknya juga nggak terlalu banyak, jadi cepat juga ini habisnya gitu. Makanya kita update stoknya cepat juga kayak gitu. Ya paling buat di Telegram itu teman-teman bisa di scroll ke atas ya karena kan suka tertimbun sama konten pagi harian kita. Gitu Iya, aja sih. untuk marketing tools-nya, iya benar banget nih Kak Gen ya. Nanti ada di Telegram, nanti tinggal di scrolling aja ke atas. Jadi udah lengkap banget semua kita udah sediain kayak gitu. Paling nanti untuk hitungan itu untuk apa misalnya ada diskon dan yang lain itu SM lah yang ngasih gitu kalau untuk diskon. Ini pertanyaan lagi, Kak, nanti di perumahannya udah include internet rumah atau wifi enggak? Nah, kalau itu sih belum dibicarakan untuk sampai saat ini. Yang pastinya sih nggak ada di project manapun. Kalau WiFi sih jarang banget gitu, Pak. Paling dia apa smart home rata-rata itu pasti udah. Terus kayak free AC atau free kitchen set gitu, itu udah pastinya. Oke, mungkin segini aja Kak materi pada siang hari ini. Makasih semuanya yang udah mau nyempatin waktu dan terima kasih semuanya yang udah mau belajar bareng sama kita. Terus pertanyaan-pertanyaannya juga luar biasa banget nih ke saya aja gitu ya, nanyanya banyak apalagi nanti ke konsumen. Mudah-mudahan semuanya pada closing biar cuan gitu ya, biar cuan semua gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Kalau Devina ada salah-salah kata, mohon maaf gitu ya. Nanti Devina kembalikan lagi kepada Kak Nugi, kepada MC semuanya ya. Kepada Kak Nugi waktu dan Eh, tempat dipersilakan. muter ini sinyalnya muter-muter baper ini. Tuh, terusnya lagi baper. Oke, baik. Terima kasih Teh Devina sudah menjelaskan materi pada pagi hari ini. Nah, Zoominar sudah selesai ya teman-teman. Mungkin nanti barangkali ada yang mau bertanya bisa ditanyakan aja di grupnya masing-masing. Dan eh, untuk tools-tools yang dibutuhkan sama teman-teman nanti juga akan disiapkan gitu ya. Oke, Zoominar telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Terima kasih. Terima kasih. Dah.